Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dimanapun adik-adik berada se-Sulawesi Selatan. Kembali lagi di sini bersama Kak Rifa untuk pembahasan persiapan TKA pada program Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Nah, baik adik-adik, kembali lagi di sini kita akan melanjutkan bagaimana persiapan TKA terkait dengan mata pelajaran biologi. Oke, saat ini masih bersama Kak Rifa untuk membahas masih tentang bakteri di bagian kedua. Jadi kita masih melanjutkan pembahasan dari bakteri yang kemarin. Jadi kalau adik-adik belum nonton, boleh silahkan dilihat video kakak yang sebelumnya. Baik, langsung saja kita masuk di materi kali ini, lanjutan mengenai bakteri. Di sini kakak akan membahas bakteri dari segi klasifikasi. Jadi klasifikasi atau pengelompokan bakteri. Kemudian yang kedua kakak akan bahas mengenai reproduksi dari bakteri. Dan yang ketiga kita akan membahas mengenai peranan dari bakteri. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama mengenai klasifikasi dari bakteri. Jadi kemarin kita sudah melihat klasifikasi itu apa? Itu adalah pengelompokan. Jadi di sini kita akan mengelompokkan bakteri itu seperti apa, masuknya kategori apa. Jadi kita melakukan klasifikasi dari bakteri itu kita bisa melihat dari berbagai aspek atau berdasarkan beberapa ciri yang dimiliki oleh bakteri tersebut. Nah, yang pertama kita akan melihat dari bentuk tubuhnya. Kita mengelompokkan bakteri dari bentuk tubuhnya, kemudian yang kedua kita akan melihat dari kedudukan flagel pada sel bakteri, atau flagel itu seperti alat gerak ya pada bakteri. Kemudian yang ketiga berdasarkan kebutuhan akan oksigen. Jadi kita mengelompokkan berdasarkan kebutuhan oksigen di bakteri tersebut. Kemudian cara memperoleh makan, dan yang kelima bagaimana mengelompokkan dari segi pewarnaan gram. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke klasifikasi yang pertama, melihat dari bentuk bakteri tersebut, bentuk tubuhnya ya. Nah, yang pertama di sini adik-adik bisa lihat bahwa bakteri itu ada yang berbentuk kokus atau bulat. Nah, kokus ini nanti adik-adik bisa melihat beberapa versi yang berbentuk kokus. Kalau dia cuma satu seperti ini, dia dikatakan monokokus. Jadi dia satu sel saja ya yang berbentuk bulat. Kemudian kalau dia berbentuknya dua seperti ini karena dua berasal dari diplo. Jadi dikatakan diplococcus. Jadi terdiri dari dua. Oke, kemudian ada juga yang sejajar yang seperti ini. Jadi adik-adik bisa melihat di sini. Ini terbentuknya sejajar ya, atau boleh seperti ini juga. Nah, ini sejajar ya, dan sudah lebih dari dua, ini dikatakan bentuknya streptococcus. Kemudian ada juga yang empat, ini dikatakan tetracoccus, atau bisa juga dikatakan tetrat, karena ada 4 bagian ya. Nah, ini kalau adik-adik lihat ada 4 bagian, jelas ya. Kemudian kalau adik-adik melihat tumpukan yang mirip seperti kubus dan dia berbentuk bulat, itu dikatakan sarkina. Jadi itu dia tidak pakai kokus ya di belakangnya. Jadi bentuknya sarkina. Kemudian yang terakhir dari bentuk kokus itu yang menyerupai buah anggur ya. Jadi dia mirip buah anggur yang menumpuk, itu dikatakan staphylococcus. Nah, seperti itu bentuk untuk yang... Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, yang kedua bentuk dari bakteri itu ada yang berbentuk basil atau batang, atau bisa kita katakan bacillus. Nah, kalau dia berbentuk basil atau batang, itu kalau dia satu dikatakan monobasil atau basilnya tunggal. Misalnya di sini bakteri Escherichia coli. Kemudian ada yang bersusun seperti ini, ada dua. Sama tadi di kokus ada kata diplo, artinya dua, dia dikatakan diplobasil atau diplobacillus. Kemudian kalau dia sejajar seperti ini, sudah lebih dari dua, itu dikatakan streptobacil. Kemudian di sini ada satu bagian yaitu namanya kokobacil. Ini adalah peralihan dari dia yang berbentuk kokus kemudian beralih ke berbentuk batang. Jadi dikategorikan dia kokobacil, seperti itu ya.
Nah, kemudian selanjutnya bentuk yang ketiga itu berbentuk spiral. Jadi berbentuk spiral ini ada beberapa. Yang mirip koma ini spiralnya pendek, ini dikatakan vibrio atau bentuk koma ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang berbentuk spiral, tapi spiralnya itu agak kecil dan pendek ya. Jadi dia dikatakan spirillum. Kemudian yang agak besar dan lebih panjang itu dikatakan bentuknya spiroseta. Seperti itu. Jadi itu adalah bentuk-bentuk dari bakteri ya adik-adik. Nah, sekarang kita lanjut. Pengelompokan bakteri berdasarkan kedudukan flagella atau alat gerak dari bakteri tersebut. Nah, sekarang kita lihat yang pertama ada atrik. Artinya atrik itu di sini dia tidak memiliki alat gerak. Nah, kalau adik-adik lihat bisa dilihat di layar seperti ini. Ini yang berbentuk atrik. Artinya dia satu sel bakterinya itu tidak mempunyai alat gerak. Kemudian yang kedua itu ada monotrik. Dia flagelnya itu hanya berada di satu sisinya saja seperti ini. Atau hanya ada satu di bagian sel tubuhnya. Kemudian yang ketiga ada lopotrik. Kalau lopotrik itu dia yang mempunyai banyak flagel tapi hanya di satu sisi saja. Kemudian yang keempat ada ampitrik, dia yang mempunyai banyak flagel tapi dia terdapat di kedua sisinya. Jadi kiri maupun kanan itu ada flagelnya, itu disebutnya ampitrik. Kemudian yang kelima itu ada peritrik. Peritrik artinya dia yang mempunyai flagel di seluruh bagian tubuhnya. Jadi ada 5 berdasarkan flagelnya ya. Kita lanjut adik-adik, sekarang klasifikasi berdasarkan kebutuhan akan oksigen. Jadi bakteri itu ada yang membutuhkan oksigen, ada juga yang tidak membutuhkan oksigen. Nah sekarang kita lihat, yang pertama ada bakteri dari kelompok aerob. Artinya bakteri ini adalah kelompok bakteri yang membutuhkan oksigen. Jadi dia membutuhkan oksigen bebas yang ada di udara untuk apa? Untuk melakukan proses respirasi seluler dan akan menghasilkan energi berupa ATP. Nah, adik-adik bisa lihat contohnya di sini, beberapa contohnya dari Mycobacterium tuberculosis, ada Pseudomonas aeruginosa, kemudian ada Bacillus anthrax. Jadi ini adalah bakteri-bakteri yang harus atau wajib menggunakan oksigen. Nah, sekarang kita lihat kelompok yang kedua, ada bakteri anaerob atau bakteri yang tidak membutuhkan oksigen. Nah, tapi adik-adik di sini di bakteri anaerob ini, adik-adik bisa melihat bahwa di sini terbagi lagi menjadi 2. Ada aerob obligat dan ada anaerob obligat dan ada anaerob fakultatif. Anaerob obligat itu mutlak tidak boleh ada oksigen. Jadi ini adalah kebalikan dari aerob tadi. Jadi kalau anaerob obligat itu dia akan mati, bakterinya akan mati kalau ada oksigen. Sedangkan kalau fakultatif itu masih opsional ya adik-adik. Kalau dia ada oksigen dia mampu untuk hidup. Kalau dia tidak ada oksigen dia pun bisa untuk bertahan hidup atau bisa berespirasi, baik keduanya. Nah, itu ada bisa lihat contohnya, beberapa contohnya itu kalau dia obligat, itu ada contohnya Clostridium tetani, ini penyebab penyakit tetanus, kemudian ada Clostridium botulinum yang biasanya ada di makanan kaleng. Nah, seperti itu ya. Kalau di fakultatif, itu contohnya ada E. coli, Escherichia coli, kemudian ada Salmonella typhi. Nah, itu untuk melihat berdasarkan kebutuhan oksigen. Nah, sekarang yang keempat, bagaimana cara memperoleh makan dari bakteri atau bagaimana dia bertahan hidup nih. Nah, cara yang pertama dengan cara autotrof. Jadi ada beberapa kelompok bakteri yang mampu untuk mensintesis makanannya sendiri nih, mampu membuat makanannya sendiri. Tapi autotrof ini terbagi lagi menjadi 2. Ada fotoautotrof. Di sini foto artinya berasal dari kata foto yang artinya dia yang membutuhkan
cahaya atau memanfaatkan energi cahaya untuk mensintesis makanannya. Contohnya apa? Contohnya ada Rhodospirillum rubrum, kemudian ada Chlorobium limicola. Nah, ini salah satu contoh dari bakteri yang memanfaatkan cahaya untuk membuat makanannya. Kemudian bagian yang kedua dari kemoautotrof atau kelompok kemoautotrof ini memanfaatkan zat kimia. Artinya kemo berasal dari kata kimia ya. Jadi bakteri di kelompok ini memanfaatkan zat kimia untuk membuat makanannya atau mensintesis makanannya. Kita lihat contohnya apa? Ada Thiobacillus yang berasal dari bakteri sulfur, kemudian ada Nitrosomonas ya atau Nitrobacter yang merupakan bakteri nitrogen. Nah, itu beberapa contoh dari bakteri dengan cara memperoleh makanannya. Itu baru yang autotrof ya adik-adik. Nah, sekarang kita lihat yang cara hidup dengan heterotrof. Jadi heterotrof itu kelompok bakteri, tadi kan kita sudah lihat autotrof. Auto artinya dia mampu, kalau hetero dia tidak mampu untuk mensintesis makanannya sendiri. Jadi dia butuh organisme lain untuk memperoleh makanan tersebut. Nah, bakteri dengan cara hidup heterotrof ini ada beberapa kelompok atau ada beberapa cara. Yang pertama, dia secara saprofit. Artinya bakteri ini mengambil atau memperoleh makanan dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati atau sampah-sampah organik. Jadi misalnya contohnya di sini ada E. coli. E. coli di usus manusia kan berperan dalam proses pembusukan makanan. Jadi bakteri ini mengolah atau mengambil sisa-sisa dari makanan yang ada di usus kita. Nah, itu juga membantu proses pembusukan yang ada di usus, tapi juga memberikan nutrisi bagi si bakteri tersebut atau si E. coli tersebut. Kemudian ada juga Clostridium botulinum. Kemudian yang kedua ada yang hidup dengan cara parasit. Jadi parasit ini pasti ada sudah tahu kalau mendengar kata parasit ya, berarti dia akan merugikan si inangnya karena dia butuh tumpangan nih, butuh tempat untuk mengambil energi tersebut. Misalnya dari Shigella dysentery yang menyebabkan penyakit disentri pada manusia. Nah, itu ya. Sedangkan yang ketiga, caranya dengan bersimbiosis atau dia berinteraksi dengan organisme lain. Contohnya apa? Contohnya ada Rhizobium leguminosarum. Jadi ini adalah si bakteri ini adalah bakteri yang digunakan untuk siklus nitrogen. Jadi adik-adik, nitrogen itu kan di udara tidak bisa semua makhluk hidup untuk menggunakan nitrogen ini. Nah, si bakteri ini mampu mengikat nitrogen tersebut. Tapi untuk ini, jenis Rhizobium ini harus bersimbiosis dengan apa? Dengan tanaman kacang-kacangan. Jadi dia memberikan sumbangsi nitrogen ke tanaman kacang tersebut dan tanaman kacang tersebut memenuhi kebutuhan nitrogennya dan Rhizobium ini mengambil nutrisi dari tanaman kacang tersebut. Jadi simbiosisnya mutualisme. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Untuk yang terakhir ada klasifikasi berdasarkan pewarnaan gram. Nah, ini di pembahasan sebelumnya kakak juga sudah bahas sedikit tentang pewarnaan gram. Jadi bakteri dari pewarnaan gram itu ada bakteri gram negatif, gram positif, dan contohnya seperti ini. Bakteri gram negatif akan memberikan warna merah, sedangkan bakteri gram positif memberikan warna ungu. Karena ini berkaitan dengan lapisan dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan, iya. Jadi contohnya kalau bakteri gram negatif itu ada Salmonella typhi, ada Vibrio cholera, kemudian ada Pseudomonas aeruginosa. Sedangkan bakteri gram positif ada dari kelompok Staphylococcus, kemudian ada dari Lactobacillus. Oke, itu ya adik-adik dari klasifikasi bakteri.
Nah, untuk selanjutnya kakak akan memperlihatkan bagaimana reproduksi dari bakteri itu. Jadi bagaimana bakteri itu bereproduksi. Yang pertama secara vegetatif atau aseksual tanpa melalui perkawinan atau dia sifatnya aseksual. Artinya kalau kita belajar biologi itu kalau ada kata A itu berarti tidak ya. Jadi ini adalah reproduksi yang tidak melalui seksual atau perkawinan aseksual. Jadi contohnya ada pembelahan biner. Jadi pembelahan biner itu adalah pembelahan di mana bakteri itu dari induk bakteri. Ini adalah induk, ini akan membelah. Ini akan membelah dulu, tapi sebelum membelah ini melakukan yang namanya dilakukan dulu replikasi. Replikasi DNA atau perbanyakan materi genetik di dalam sel bakteri. Kemudian setelah diperbanyak nanti terjadi invaginasi. Terjadi invaginasi atau peleburan dinding sel ke dalam atau pelengkungan dinding sel ke dalam ini. Nah, nanti setelah terjadi invaginasi, itu akan membelah menjadi 2 sel yang baru. Nah, ini membelah menjadi 2 jadi 4 jadi 8. Nah, seperti itu seterusnya ya. Itu adalah pembelahan biner. Itu cara reproduksi secara aseksualnya bakteri. Kemudian secara seksual, tapi kalau seksual itu bisa kita lebih tepatnya sebutnya paraseksual ya. Karena ini tidak menyangkut peleburan sel gamet. Jadi kalau di bakteri itu kita sebutnya paraseksual. Yang pertama ada transformasi. Jadi reproduksi dengan cara transformasi itu seperti apa? Di sini misalnya ada bakteri. Nah, bakteri itu kan selnya bisa lisis ya, bisa pecah. Nanti pada saat bakteri ini mengalami lisis, materi genetik yang ada di dalam sini ini akan keluar ke lingkungan. Jadi ini keluar ke lingkungan sehingga materi ini bisa diserap oleh bakteri lain yang menjadi transformernya. Jadi dia materi genetik yang keluar tadi ini bisa diserap masuk oleh bakteri lainnya. Sehingga materi genetik itu masuk, terjadilah proses transformasi materi genetik. Seperti itu ya. Kalau untuk transformasi. Baik, yang kedua, cara reproduksi masih dengan paraseksual, ini dengan cara transduksi. Jadi adik-adik, kalau transduksi itu, ini akan melibatkan bantuan virus atau bakteriofag ya, lebih tepatnya bakteriofag. Nah, yang ini nih, yang ini pelakunya. Jadi yang pertama nanti si virus ini, virus fag atau bakteriofag, nanti dia akan melekat di sel inangnya atau di bakteri ini, di sel bakteri. Kemudian dia akan menginjeksikan masuk. Setelah dia masuk nanti dia akan mengolah metabolisme di sini. Dia akan mengambil alih materi genetik yang ada di dalam bakteri. Sehingga dia akan mengambil alih dan memproses untuk pembentukan komponen-komponen dari virus tersebut. Nantinya virus ini akan mengandung materi genetik dari si bakterinya. Jadi ada nih di dalam virus. Nanti virus ini memperbanyak diri, kemudian nanti sel bakteri ini akan mengalami yang namanya lisis atau pecah, rusak. Nanti bakterinya setelah bakterinya rusak, virusnya ini akan keluar. Ini akan keluar ke lingkungan sehingga nanti di lingkungan ini virus ini bisa menginfeksi bakteri yang lain. Nah, pada saat virus ini menginfeksi masuk di sini, menginfeksi masuk bakteri yang lain, sel bakteri yang lain, dia akan menginjeksikan masuk si materi genetiknya. Nah, tadi adik-adik lihat di sini, virus ini, bakteriofag ini mengandung materi genetik dari bakteri pendonor. Misalnya ini tadi ya bakteri pendonornya. Nah, di sini nanti
pada saat melekat kembali dia hanya akan memasukkan materi genetiknya saja. Jadi ini virusnya tidak ikut ya, selubungnya tidak ikut. Yang ikut hanya materi genetiknya yang masuk. Nah, prosesnya akan seperti itu selanjutnya. Jadi materi genetik yang ada pada bakteri sebelumnya sudah dimiliki oleh bakteri yang menerima. Nah, seperti itu ya kalau prosesnya secara transduksi. Nah, untuk yang ketiga itu ada cara konjugasi. Nah, konjugasi ini kemarin kita sudah melihat bahwa bakteri itu punya yang namanya pili atau pilus. Nah, di konjugasi ini digunakan yang utama adalah pada proses transfer materi genetik. Jadi nanti di sini ada plasmid. Plasmid ini yang digunakan untuk yang mau ditransfer ke bakteri penerima. Jadi ada bakteri pendonor, ini sebagai donor dan sebagai resipien atau bakteri penerima. Jadi ditransfernya melalui apa? Ini melalui yang namanya pilus atau pili. Nah, kemudian setelah pilinya ini melekat pada bakteri lain, ini sudah terjadi konjugasi. Kemudian materi genetik dari plasmid ini ditransfer masuk ke bakteri penerima. Sehingga berpindahlah materi genetik dari bakteri pendonor ke bakteri resipien atau bakteri yang menerima. Nah, seperti itu untuk konjugasi. Jadi proses transfernya itu dari pilus atau melalui jembatan pili. Nah, baik, kita lanjut dari peranan bakteri. Jadi peranan bakteri ini ada beberapa peranan bakteri. Tentunya kalau berbicara tentang peranan atau manfaat itu pasti akan ada positif maupun negatif. Ya, jadi bakteri itu memiliki peranan yang menguntungkan dan peranan yang merugikan. Apa yang menguntungkan dari bakteri? Ini bisa kita lihat. Yang pertama, Lactobacillus bulgaricus ini dimanfaatkan dalam proses pembuatan keju. Nah, adik-adik mungkin sering konsumsi ya sehari-hari keju itu. Nah, keju itu salah satu dari produk yang menyangkut atau yang menggunakan bioteknologi, menggunakan bakteri ini. Jadi dia sudah memanfaatkan secara langsung bakteri ini. Bakterinya apa? Lactobacillus bulgaricus. Kemudian yang kedua di sini adik-adik lihat ada yogurt. Ini juga salah satu produk yang memanfaatkan bakteri secara langsung. Bakterinya apa? Lactobacillus bulgaricus. Kemudian bisa juga menggunakan Streptococcus thermophilus. Nah, kemudian yang ketiga itu ada ini mentega ya. Ini penggunaan mentega. Jadi mentega itu ternyata dibuat juga dengan bakteri loh. Nah, ini bakterinya apa? Menggunakan Streptococcus lactis. Kemudian ini dari segi pangan ya, jadi manfaat bakteri dalam bidang pangan. Kemudian yang keempat di sini, bakteri itu juga digunakan dalam bidang kedokteran atau dalam bidang kesehatan, farmasi, obat-obatan. Nah, di sini penggunaan bakteri dalam antibiotik, pembuatan antibiotik. Contohnya ada Bacillus brevis, kemudian ada Streptococcus griseus. Nah, selanjutnya di sini ada, kalau adik-adik lihat ini apa ya? Nah, ini itu bintil akar tanaman kacang-kacangan. Jadi tadi kakak sudah singgung sedikit nih, bahwa bakteri itu dia bisa bersimbiosis, hidup dengan cara bersimbiosis. Nah, contohnya di sini ada Rhizobium leguminosarum, dia bersimbiosis dengan tanaman kacang-kacangan. Nanti dia akan membentuk bintil akar yang seperti ini. Ini adalah bintil akar dari proses fiksasi nitrogen yang dilakukan oleh si Rhizobium leguminosarum. Jadi dari tanaman kacang-kacangan. Itu ya dari simbiosis. Kemudian yang terakhir di sini ada rekayasa genetik. Jadi ini adalah salah satu contoh peranan bakteri dari rekayasa genetik.
dengan menggunakan contohnya misalnya bakteri Escherichia coli. Kenapa? Karena bakteri ini punya plasmid. Jadi plasmid ini bisa digunakan loh dalam teknologi DNA rekombinan. Jadi pada pembuatan hormon insulin misalnya perbanyakannya hormon insulin itu menggunakan rekombinasi DNA atau menggunakan rekayasa genetik. Seperti itu ya adik-adik. Itu beberapa manfaatnya yang menguntungkan. Kemudian kita lihat bagaimana manfaat yang merugikan bagi kita nih. Khususnya di sini kakak terangkan manfaat merugikan pada manusia. Misalnya ada bakteri Salmonella typhosa yang menyebabkan penyakit tipes. Kemudian ada Shigella dysentery tadi yang menyebabkan penyakit disenteri. Ada Vibrio yang menyebabkan penyakit kolera. Ada Diplococcus pneumonia yang menyebabkan penyakit radang paru-paru. Kemudian ada Mycobacterium tuberculosis, ini penyebab penyakit TBC ya. Kemudian Clostridium tetani, ini penyebab penyakit tetanus. Nah biasanya ini kalau adik-adik temui ada yang menginjak paku, misalnya pakunya berkarat, nah bisa jadi di situ ada bakteri jenis ini, Clostridium tetani yang bisa menyebabkan infeksi dan menyebabkan penyakit tetanus. Kemudian ada Neisseria meningitis, ini penyakit meningitis pada selaput otak ya. Kemudian ada Neisseria gonorrhoeae, penyebab penyakit gonore atau kencing nanah. Nah itu beberapa jenis penyakit dan bakteri penyebabnya yang merugikan bagi manusia. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk nih pada contoh soal. Pembahasan contoh soal yang mungkin diprediksikan mirip-mirip dengan soal TKA sebelumnya. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama. Beberapa jenis antibiotik seperti penisilin bekerja dengan cara menghambat pembentukan peptidoglikan. Nah, ini menghambat pembentukan peptidoglikan pada dinding sel bakteri saat mereka berkembang biak. Berdasarkan pengetahuanmu tentang struktur bakteri dan resistensinya, tentukan apakah pernyataan berikut tepat atau tidak. Oke, kita baca nih pernyataan pertama. Ada apa? Bakteri gram positif umumnya lebih rentan terhadap antibiotik jenis penisilin karena peptidoglikannya terletak di lapisan terluar. Apakah ini benar? Nah, jadi dikatakan gram positif ini lebih rentan terhadap antibiotik karena peptidoglikannya terletak di lapisan terluar. Nah, kalau misalnya adik-adik lihat bahwa kemarin kita sudah melihat struktur dari bakteri gram positif, itu dia memiliki lapisan peptidoglikan yang tidak mempunyai membran luar. Jadi positif itu peptidoglikannya tebal, tapi tidak mempunyai lapisan luar, membran luar. Jadi tidak punya membran luar. Jadi dia tidak punya pelindung tambahan karena tidak adanya membran luar ini. Jadi kalau dia lebih rentan, ini sangat tepat ya, karena bisa langsung menyerang si peptidoglikannya karena tidak ada nih pelindung tambahan dari si bakteri ini. Jadi ini pernyataan yang tepat bahwa antibiotik itu bisa langsung menyerang. Walaupun dia peptidoglikannya tebal ya, tapi bisa langsung diserang. Nah, kemudian pernyataan yang kedua, bakteri gram negatif lebih sulit ditembus. Yang ditanyakan adalah yang negatif, lebih sulit ditembus oleh beberapa jenis obat karena adanya membran luar. Karena adanya membran luar, jadi ini sudah benar merujuk ke bakteri gram negatifnya. Dia punya membran luar yang berfungsi sebagai penghalang tambahan. Jadi ini sebenarnya tadi sudah ya. Jadi bedanya antara positif dan bakteri gram negatif, dia itu punya dia punya tambahan pelindung yang disebutnya
membran luar yang terdiri atas LPS atau lipopolisakarida. Jadi ini berfungsi sebagai penghalang tambahan atau pelindung tambahan. Jadi pernyataan ini juga tepat. Nah, yang ketiga, penggunaan antibiotik yang tidak tuntas dapat menyebabkan bakteri. Jadi antibiotiknya yang tidak tuntas nih dapat mengalami mutasi sehingga struktur target dari obat itu berubah dan memicu resistensi. Nah, jadi adik-adik untuk penggunaan antibiotik, jadi antibiotik itu kan penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter ya. Kalau kita di luaran sana aplikasinya seperti apa, nah itu harus sesuai dengan resep dokter dan biasanya itu harus dihabiskan. Jadi tidak boleh tersisa. Kenapa? Jadi karena perubahan atau penggunaan yang tidak tuntas tersebut, ini bakterinya nanti tidak selesai nih dimusnahkan oleh si antibiotik tersebut, sehingga bakterinya nanti akan bisa bermutasi, berubah sehingga bakterinya ini bisa menjadi lebih kuat atau menjadi lebih resisten terhadap obat tersebut. Sehingga nanti kalau diberikan lagi obat yang sama atau antibiotik yang sama, dia sudah tahu nih, dia sudah bisa baca bahwa oh saya tidak lagi mempan dengan ini. Saya sudah bisa melewati obat jenis ini. Nah, seperti itu ya, dia sifatnya akan resistensi. Nah, jadi pernyataan ini juga tepat ya. Jadi kalau penggunaan antibiotik itu harus selesai ya. Baik. Nah, kita lanjut. Untuk soal berikutnya, di soal yang kedua kita lihat lagi nih, ada soal yang kedua. Teknologi rekayasa genetika telah memungkinkan pemanfaatan bakteri untuk menghasilkan berbagai produk yang bermanfaat bagi manusia. Salah satu contoh yang paling terkenal dari produk insulin untuk manusia pada penderita diabetes. Jadi ini salah satu tadi yang kakak sampaikan bahwa bakteri itu bermanfaat untuk rekayasa genetika, salah satunya produk insulin ini untuk penderita diabetes. Nah, proses ini melibatkan penyisipan gen yang mengkode insulin dari manusia kemudian dimasukkan ke dalam plasmid bakteri. Apa keuntungan utama menggunakan bakteri seperti E. coli dalam bioteknologi ini? Kita baca pernyataan pertama, bakteri ini memiliki inti sel yang besar sehingga mudah untuk disisipi gen asing. Jadi untuk bakteri ini, katanya bakteri memiliki inti sel. Jadi bakteri itu inti selnya dia tidak mempunyai membran inti. Jadi di sini ini masuknya bakteri itu kan sifatnya prokariotik. Jadi dia tidak mempunyai membran inti. Inti selnya itu berupa nukleoid yang tersebar di sitoplasmanya. Sehingga bukan dari inti selnya yang disisipi gen asing, tetapi dari plasmid. Jadi ini pernyataan yang kurang tepat. Kemudian yang kedua, bakteri bereproduksi dengan sangat lambat memungkinkan kontrol kualitas yang lebih baik. Jadi bakteri itu tidak bereproduksi dengan lambat karena dia bisa melakukan pembelahan biner yang pembelahannya itu sangat cepat. Jadi reproduksi bakteri itu bisa cepat. Kemudian bakteri yang ketiga, jadi ini tidak tepat ya. Yang ketiga, bakteri memiliki dinding sel dari selulosa. Nah, ini juga kurang tepat. Jadi harusnya ini dari peptidoglikan yang kuat untuk melindungi produk protein. Jadi ini sudah pasti salah. Kemudian yang bagian D, bakteri tidak memiliki ribosom sehingga tidak akan mengganggu sintesis protein. Jadi bakteri itu ini mempunyai ribosom, jadi tetap dia tetap mempunyai ribosom. Yang tidak dipunyai itu mitokondrianya ya. Kemudian berarti ini salah. Dan yang terakhir, bakteri bereproduksi dengan cepat. Nah, ini pernyataan. Dengan cepat melalui pembelahan biner. Nah, ini sangat tepat ya, sehingga dapat menghasilkan protein dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Nah, baik. Seperti itu ya adik-adik, kita sudah melihat beberapa contoh soal. Nah, semoga adik-adik bisa memahami apa yang kakak sampaikan.
mengenai materi tentang bakteri. Jadi itu beberapa soal-soal prediksi dari bakteri ya. Semoga adik-adik bisa memahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.